Kalian pernah bayangin nggak sob? Bumi baru diisi 6 orang. Belum ada polisi. Belum juga ada penjara. Tapi malah terjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dan yang paling menghebohkan, pelakunya adalah anak kandung dari Nabi Adam sendiri. Disinilah ceritanya dimulai. Setelah Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka dikaruniai anak kembar. Setiap lahir selalu sepasang, anak laki-laki dan juga perempuan. Aturan Allah saat itu, anak laki-laki dari sepasang kembar pertama harus menikah dengan anak perempuan dari sepasang kembar kedua. Begitu juga sebaliknya. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketetapan agar tidak menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Nah, disinilah awal mula konflik dari kisah ini. Qabil lahir bersama Iklimah, gadis yang sangat cantik parasnya. Sedangkan Habil lahir bersama Labuda, gadis yang parasnya biasa-biasa saja. Tibalah saatnya untuk menikah. Qabil dengan keras menolak pernikahan tersebut. Dia hanya ingin dinikahkan dengan Iklimah, saudari kembarnya sendiri, karena parasnya yang sangat begitu cantik. Sedangkan di sudut lain, Habil menurut dengan aturan yang Allah tetapkan. Nabi Adam pun bingung. Dalam kebingungannya, Nabi Adam meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban. Barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang berhak menikahi Iklimah. Qabil adalah seorang petani. Dia kurbankan hasil dari pertaniannya. Yang tidak terduga, ia kurbankan yang paling jelek dan sudah layu. Sedangkan di sisi lain, Habil seorang peternak. Dia dengan antusias memilih kambing terbaik yang dia ternak, paling gemuk dan yang paling disayang untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Pada zaman dahulu, tanda kurban diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah turunnya api dari langit yang membakar kurban tersebut. Seketika api pun turun dan menyambar kurban milik Habil. Lantas bagaimana dengan kurban Qabil? Tanpa diduga, ternyata kurban Qabil tetap utuh, tidak tersentuh api sama sekali. Qabil pun murka, mukanya merah padam. Dia datangi Habil dan berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu." Habil pun menjawab dengan tenang, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Kalau kamu mau membunuhku, aku tidak akan melawan. Aku hanya takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."
Iblis pun tentunya tidak akan tinggal diam. Dia terus-menerus membisikkan kepada Qabil, "Bunuh aja dia. Kalau dia mati, Iklimah pasti akan jadi milikmu." Hasad dan marah telah membutakan mata hati Qabil. Suatu hari, saat Habil sedang tertidur pulas, saat menjaga ternaknya di atas bukit, diam-diam Qabil datang dengan membawa batu besar. Dalam catatan Ibnu Abbas, Qabil bingung cara menghilangkan nyawa. Tanpa ragu, iblis pun menampakkan wujudnya dan memberikan contoh dengan menangkap seekor burung, lalu memukul kepalanya dengan batu. Tanpa ragu, Qabil pun meniru tindakan tersebut. Dia hantam kepala Habil dengan batu sampai wafat. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, darah manusia tumpah di bumi karena saudaranya sendiri. Saat melihat jasad Habil, Qabil pun menjadi panik. Habil menjadi sejarah mayat pertama di bumi. Qabil bingung, tidak tahu harus diapakan mayat itu. Dia gendong jasad Habil berhari-hari lamanya. Perasaan menyesal bercampur dengan takut. Lalu Allah memberikan petunjuk dengan mengutus 2 burung gagak. Keduanya bertarung sampai yang satu mati. Lalu burung yang hidup menggali tanah dengan kaki dan paruhnya. Setelahnya, burung tersebut mengubur temannya yang mati. Qabil memperhatikan peristiwa tersebut seraya berseru, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu membuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Sejak itu, manusia tahu cara mengubur mayat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, "Oleh karena itu, kami tetapkan bagi Bani Israel, barang siapa membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya." Qabil jadi orang yang paling rugi. Dia bawa dosa pembunuhan pertama. Setiap ada pembunuhan setelahnya sampai hari kiamat, Qabil kebagian menanggung dosanya. Nabi Adam menangis 40 hari lamanya setelah tahu Habil dibunuh. Ini pelajaran buat kita. Hasad itu membakar semua amal, dan dosa pertama itu sangat berat tanggungannya. Dari kisah Qabil dan Habil, kita bisa belajar 3 hal. 1. Ikhlas itu kunci diterimanya sebuah amal. 2. Jangan biarkan hasad dan amarah menguasai diri kita. 3. Setiap dosa pasti ada hisabnya. Kalau kamu takut punya sifat kayak Qabil, komen astagfirullah. Share video ini biar jadi pengingat buat saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih telah menonton. Nantikan video selanjutnya. Kisah Nabi Idris, Nabi paling jenius.